Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam video ini ya, baik mahasiswa atau para penonton semuanya. Pada hari ini kita akan menjelaskan atau mencoba menjelaskan tentang capaian kesehatan Indonesia 2020 sampai 2024. Ini merupakan yang kita ambil dari pencapaian atau Renstra dari Kemenkes 2020-2024. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan atau masukan, ya kami silakan bagi para pendengar semua atau para penonton semua dan mahasiswa untuk memberi masukan dan sarannya di link komentar ini, di komentar di bawah ya. Baik, kita akan coba jelaskan. Yang pertama tentang kondisi umum dulu ya. Kondisi umum tentang kesehatan Indonesia pada saat sekarang ini. Untuk umur harapan hidup atau UHH orang Indonesia telah mengikuti naik ya, ikuti tren kenaikan global ya. Jadi pada saat ini sudah mencapai 71,5 tahun. Nah, tetapi UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi perempuan itu umur harapan hidupnya ada 74 tahun, sedangkan laki-laki pada umur 69 tahun. Jadi artinya kenapa yang kita lihat di selanjutnya ya, kualitas hidup atau health adjusted value ekstensi atau health ini pada umur 62,65 tahun ya. Jadi kita lihat terdapat 8,85 tahun yang hilang karena ini kualitas hidup ya. Jadi pada kualitas hidup yang agak buruk ya akibat ya masalah kesehatan ya, sakit dan disabilitas ya, pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita melihat angka kematian ibu ya atau AKI. Ya, AKI ini telah menurun ya dari 346 kematian per 100.000 kelahiran pada tahun 2020, itu kita lihat sensus pada 2010, dan menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada 2015. Nah, ini data-data yang kita lihat ini di Renstra Kemenkes 2020-2024. Selanjutnya angka kematian bayi atau AKB juga terjadi penurunan ya. Dari 32 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Ini dari SDKI yang kita ambil. Selanjutnya stunting ya pada balita dari 37,2% turun menjadi 30,8% dan 27,7%. Ini masih dalam keadaan masalah kesehatan lain ya, wasting, gizi juga. Jadi menurun dari 12,1% pada 2013 dan menjadi 10,2% pada tahun 2018. Nah, ini angka ini cukup bagus ya, terjadi perbaikan ya dari sektor kesehatan pada masyarakat. Ya, ini pada umumnya karena pelayanan kesehatan yang sudah merata dan meningkat di setiap kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya masih dalam kondisi umum ini ya, masalah yang lain yang dapat dilihat yang pertama itu penyakit menular ya, misalnya ibu anak ya, gizi ya telah menurun dari 51,3% tahun 90-an menjadi 32,6% pada 2017 ya. Penyakit tidak menular PTM naik. Nah, ini 39,8% pada 1990 menjadi 69,9% pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9% tahun 1990 menjadi 6,5% pada tahun 2017. Jadi ini yang menjadi masalah sekarang ini adalah penyakit tidak menular ya, ada peningkatan. Kita akan dibahas sedikit-sedikit tentang permasalahan ini. Misalnya kedaruratan kesehatan masyarakat ya, dan ancaman penyakit yang baru muncul atau new emerging disease ya. Adanya pandemi COVID nih kita ketahui tahun 2020. Jadi harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait
kesiapsiagaan ya menghadapi penyakit baru yang muncul. Jadi kasus khususnya dalam menyampaikan sistem kesehatan yang mampu merespon kekhawatiran kesehatan masyarakat. Ya, seperti kita ketahui ancaman sekarang ini ya kayak COVID-19 ya, pada sekarang ini punya varian yang baru lagi ya. Nah, jadi itu menjadi pembelajaran terkait kesiapsiagaan kita sebagai pertama tim kesehatan ya yang ada di lapangan, itu di komunitas khususnya. Selanjutnya masih kita masuk ke upaya kesehatan ya. Sebenarnya upaya kesehatan ini cukup banyak juga, tapi kan kita jelaskan beberapa saja pada hari ini. Yang pertama tuh upaya kesehatan pada angka kematian ibu. Ya, jadi tadi kan ada penurunan tuh, tetapi ini yang menjadi permasalahan di Asia Tenggara ya masih jauh ya dari target SDG ya untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 kelahiran pada tahun 2024 ya, dan kurang dari 70 per 100.000 kehidupan pada tahun 2030. Ini capaian upaya yang akan dilakukan. Jadi dengan salah satunya itu peningkatan atau nanti upaya yang dilakukan untuk lebih mencapai target ya yang telah ditentukan ya, akan dibangun sinergisme dan sistem rujukan yang kuat antara FKTP atau puskesmas dan FKRTL atau rumah sakit ya, termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal ya. Nanti dalam angka kesehatan ibu ya, angka kematian ibu ini ya akan dibangun ya secara sinergis, bagaimana proses pelayanan ya di puskesmas, bagaimana sistem rujukan ya, bagaimana nanti di rumah sakit para petugas akan ditingkatkan juga semua sektor SDM untuk pelayanan maternal. Itu dia pada angka kematian ibu ya. Mudah-mudahan upaya ini bisa tercapai ya dengan cepat sehingga kualitas kehidupan atau kualitas kesehatan di Indonesia dapat meningkat. Selanjutnya indikator kematian anak ya yang direfleksikan melalui angka kematian balita, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal. Nah, ini menunjukkan perbaikan ya. Pada tahun 90-an, angka kematian neonatal tahun 2024 diarahkan turun menjadi 10 per 1000 kehidupan. Kelahiran hidup. Angka kematian bayi menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup. Jadi untuk menurunkan kematian neonatal dan bayi, maka cakupan pelayanan harus disertai dengan mutu pelayanan optimal, sistem rujukannya sistematis dan terstruktur ya antara FKTP, Puskesmas dan FKRTL ya yang ada di rumah sakit, serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi. Jadi ini target untuk kesehatan ibu ya dan juga angka kematian ibu dan juga indikator anak ya, kesehatan anak ini. Jadi nanti ini akan ditingkatkan ya pelayanan-pelayanan yang ada di puskesmas dan juga yang ada di rumah sakit. Nah, ini menjadi selanjutnya gizi lebih atau overweight, obesitas dan akses mikronutrien atau misalnya kelebihan nutrium ya, gizi kurang antara lain underweight, wasting ya, stunting dan defisiensi mikronutrien. Ya sebenarnya untuk masalah gizi kurang ini ya, yang ini terdapat 5 pilar ya penanganan stunting, yakni komitmen politik yang ada, kampanye dan edukasi ya tentang gizi ini yang diberikan ya, konservasi program ya, akses pangan bergizi dan monitoring program. Jadi semua sistem ini ya, upaya-upaya kesehatan ini yang akan menjadi panduan dalam permasalahan gizi. Jadi sekarang ini gizi bukan hanya gizi kurang ya, tapi juga gizi lebih yang diperhatikan. Jadi caranya ya edukasi ya yang diberikan pemerintah, konvergensi program ya, akses pangan yang bergizi bagi yang gizi kurang, dan yang paling penting itu monitoring program ya, monitor program apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu dia upaya kesehatan. Selanjutnya
kesehatan lain ya, penyakit menular contohnya ya. Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus itu ada 3, tetapi masih ada lagi yang lain. Kita bahas cuma ada 3 ada 3 ya, tuberkulosis, HIV dan malaria. Nanti kalau pengen lebih paham mungkin saya sarankan untuk membaca dari Rensra ya, dari Kemenkes itu cukup lengkap sekali di sana. Jadi pencegahan dan yang pertama itu ya, untuk penyakit menular itu ya ada 3. Tetapi akan kita bahas dulu untuk penyakit tidak menular dulu ya, pencegahan dan penilaian penyakit tidak menular dulu. Ya, penyakit tidak menular ya, dan penyakit menular menjadi permasalahan di Indonesia ya. Kalau kita lihat tadi, penyakit tidak menular menjadi meningkat pada saat ini. Ya, upaya yang dilakukan pemerintahan ya, pemerintah saat ini peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko ya, peningkatan screening dan deteksi dini PTM di semua puskesmas ya, jejaring dan jaringannya ya, peningkatan PISPK ya. Kita melihat PISPK ini ya sangat-sangat penting ya kalau kita melihat, karena bisa menjaring ya tentang masalah kesehatan pada keluarga ya. Jadi pada ini PISPK ini para petugas kesehatan ya langsung datang ke rumah menanya permasalahan ya tentang penjaringan PTM. Jadi sekarang ini tidak hanya penyakit menular yang jadi permasalahan ya, tapi juga penyakit tidak menular juga banyak. Ya, yang dilakukannya penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular ya, penguatan Posbindu, Pos UKK ya, perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan atau gatekeeper, dan sistem rujukan antara Puskesmas atau FKTP dan FKRTL atau rumah sakit, dan peningkatan aksi multisektoral terkait gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Jadi di sistem ini ya, di penyakit yang menular ini ya cukup meningkat ya pada tahunnya ini, karena kalau kita lihat banyak ya gaya hidup ya, pola makan, stres ya, banyak itu pengendalian stres pada pasien dengan masalah kesehatan penyakit tidak menular ya, kayak diabetes ya, kayak hipertensi ya, itu cukup sangat lumayan banyak ya pada fase baik dewasa dan lansia kalau kita lihat trennya saat ini. Oke, selanjutnya kita masuk penyakit menular. Ini ada 3 yang kita bahas, kita bilang tadi. Yang pertama itu tuberkulosis ya. Peningkatan cakupan yang dilakukan ya, peningkatan cakupan deteksi kasus kelompok risiko. Nah, di mana siapa itu peningkat risikonya? Individu dengan kotak penderita ya, atau pasien HIV atau ADS, pasien diabetes, perokok ya, penjara, hunian padat. Ini cakupan deteksi kasus kelompok ini. Jadi di kelompok yang memang mengalami berisiko ya, risiko tinggi atau yang rentan ini ya pada penyakit HIV ya dan lainnya. Selanjutnya yang dilakukan ya, memperkuat sistem informasi TB terpadu atau SITT dengan mensinergikan puskesmas atau rumah sakit. Nah, baik itu pemerintahan, swasta, klinik ya, praktek-praktek dokter, keperawatan ya, kedokteran ya, yang memang mensinergikan sistem informasi TB ini, sehingga nanti diharapkan ya dapat ya kita untuk menurunkan angka TB ya yang ada di Indonesia. Selanjutnya peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada TB MDR. Nah, ini TB yang MDR ini yang sangat kita kalau saya memandang itu sangat bahaya juga ya, karena udah rentan dari obat yang diberikan ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan ya oleh pemerintah yang ditargetkan untuk menurunkan angka TB ini. Oke, selanjutnya HIV ya, HIV edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan ya, aman, penggunaan jarum suntik yang aman pada pasien-pasien ya yang
dilakukan ya, penyuntikan dan lainnya. Nah, jadi hal ini harus diperhatikan ya. Sebenarnya penyediaan sarana tes HIV di Fasiankes ya, baik itu nanti kalau kita di rumah sakit ya, atau nanti Puskesmas mengadakan penyediaan sarana tes ya dan lainnya. Sebenarnya peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi ya, pekerja seks ya, penasun ya, dan waria. Jadi ini penjaringan ya, pengelolaan kasus baru untuk mencegah terjadinya penularan HIV. Sebenarnya pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi ya, salah satu upaya dilakukan screening HIV pada semua ibu hamil saat kontak pertama kali dengan tenaga kesehatan ya. Dengan screening ibu hamil sedini mungkin ya akan dapat terjadinya kasus lebih awal sehingga dapat dilakukan tata laksana untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Jadi upaya-upaya yang dilakukan tersebut ya, supaya ya terjadi penurunan angka HIV dan juga pencegahan dari akibat buruk dari HIV tersebut. Tentunya upaya kesehatan yang lain yaitu malaria. Ya, ini caranya untuk meningkatkan percepatan eliminasi malaria, maka perlu peningkatan pendekatan EDAT ya, atau Early Diagnosis and Treatment ya, dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM ya, dan terlibat dalam penanganan malaria ya, pembentukan kader malaria desa untuk deteksi kasus, penyediaan RDT dan obat serta peningkatan surveillance. Jadi itu dia bentuk-bentuk dari upaya kesehatan ya yang ada di Indonesia ya, capaian kesehatan ya yang ingin dicapai pada tahun 2020 sampai 2024. Jadi itu saja. Bagi yang bertanya dipersilakan nanti bertanya di komentar di bawah ya. Nah, dan kita akhiri dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.